Ya karena yang namanya kesurupan itu kan penyakit. Nggak ada orang yang mau kesurupan. Yang kedua, saya miris ketika ada orang yang mempercayai itu adalah ruhnya Mbak Vina. Karena yang namanya ruh orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Senang sekali rasanya malam ini saya bisa memperkenalkan fitur baru di Badar Smart yang terinspirasi dari kasus Vina Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi Vina-Vina lain yang menjadi korban, atau fitur ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Untuk menggunakan fitur ini, teman-teman bisa menggunakan keyless. Ini adalah keyless yang sudah saya modifikasi. Atau kalau tidak ada keyless, teman-teman bisa menggunakan handphone. Nah, dari sini juga bisa. Atau teman-teman bisa menggunakan jam tangan. Ya, kalau teman-teman pakai jam tangan Android, ini juga bisa dipakai ya buat meminta bantuan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan keyless ini. Ini walaupun alatnya kecil dan murah, tapi dia sangat bermanfaat. Pertama, teman-teman tekan tombol ini satu kali tombolnya. Setelah teman-teman tekan, nanti teman-teman ceritakan apa yang terjadi. Ya. Nanti kalau misalkan suara pelaku juga ikut terekam, itu akan sangat bagus sekali, kan bisa dijadikan bukti oleh kepolisian ya. Bisa menjadi data yang saintifik ya, data yang ilmiah, bukan data-data yang rekayasa. Oke, langsung aja saya praktekkan. Pertama saya tekan dulu satu kali. Ini sebagai contoh aja ya. Ini papa, tolong, papa lagi dikejar-kejar sama maling nih. Ada rampok yang ngejar-ngejar papa. Papa sekarang ada di gudang di dekat SMA 5. Tolong anak-anak atau siapapun yang mendengar ini minta bantuan ke polisi segera. Nah, saya pencet lagi. Nanti akan diterima oleh sistem. Nah, seperti itu. Alarmnya langsung menyala. Suara yang tadi saya rekam, saya ceritakan itu akan juga dimainkan. Ini papa, tolong, papa lagi dikejar-kejar sama maling nih. Ada rampok yang ngejar-ngejar papa. Papa sekarang ada di gudang di dekat SMA 5. Tolong anak-anak atau siapapun yang mendengar ini minta bantuan ke polisi segera. Nah, itu ya. Seperti itu. Alarm lagi. Ini teman-teman perhatikan, di sini langsung tampil lokasinya ya. Langsung ditampilkan di sini. Teman-teman bisa lihat juga jaraknya berapa kilo dari lokasi dari rumah teman-teman ini. Tinggal diklik ini aja, maka dia akan langsung membuka Google Map ya. Oke, tinggal dimulai aja. Ini Google Map-nya baru dibuka. Anda sudah sampai? Ya, karena memang saya ada di sini ya, ada di rumah, jadi kebetulan ada di lokasi. Seperti itu ya teman-teman. Atau kalau mau melihat dulu lokasinya, gambarannya seperti apa, ini juga bisa langsung. Di sini langsung ditampilkan lokasinya. Ini kebetulan rumah saya nih. Tuh, ya ini rumah saya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya jelaskan dulu cara kerjanya. Yang pertama, keyless ini menggunakan teknologi Bluetooth ya. Jadi keyless ini dikoneksikan ke handphone melalui aplikasi Badar Smart Remote ya. Ini kalau sudah terkoneksi, dia indikatornya akan berwarna kuning ya, seperti ini. Ini sudah terkoneksi. Teman-teman bisa melakukan beeping ya. Kalau misalkan keylessnya hilang atau lupa naruh, teman-teman bisa tekan tombol ini aja. Nah, maka dia akan ngebeep. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kita nggak memungkinkan untuk mengeluarkan suara. Misalkan kitanya lagi ngumpet atau lagi dalam posisi terdesak, kita nggak bisa mengeluarkan suara, maka ada cara lain, yaitu dengan menekan logo Badar Smart di handphone sebanyak 7-10 kali. Ya, dengan cara seperti itu, maka sistem akan mengirimkan suara yang sudah terekam, yang sudah teman-teman siapkan untuk jaga-jaga kalau dalam keadaan bahaya ya. Langsung aja untuk detailnya saya coba tunjukkan.
Saya tekan 7 kali. Oke, sampai muncul seperti ini, sukses ya. Perhatian, sistem badar telah menerima tanda bahaya. Harap perhatikan pengumuman berikut. Ini suaranya nanti yang dipakai suara yang sudah terekam. Papa dalam keadaan bahaya, tolong anak-anak atau siapapun lacak ke lokasi Papa dan segera kirim bantuan. Nah, ini kan tadi kalimatnya lacak ya. Jadi selain dia memunculkan lokasi, juga dia akan bisa men-tracking. Jadi kalau misalkan ini berpindah-pindah tempat, nanti akan muncul di sini di peta perpindahannya. Seperti itu. Nanti kapan-kapan akan saya coba demonstrasikan ya. Jadi itu kalau menggunakan handphone. Terus bagaimana dengan jam tangan? Jam tangan juga sama ya. Ini sudah disiapkan dulu filenya. Kita rekam dulu audionya di jam tangan ini untuk jaga-jaga kalau dalam keadaan darurat nanti. Kita bisa langsung mengklik 7 kali logo Badar yang ada di aplikasi Badar Remote yang di jam tangan. Oke, saya coba tekan 7 kali. Ya, sudah sukses. Ya, cuman kalau jam tangan ini kebetulan yang saya pakai ini mungkin GPS-nya kurang akurat ya, ini ada di tengah laut nih. GPS-nya mungkin ini abal-abal ya. Tolong dong, butuh bantuan. Nah ini Tolong dong, jam tangan ini dipakai sama anak saya nih. Makanya tadi yang keluar suara anak saya. Gitu. Jadi memang ini lagi saya pakai buat demonstrasi dulu. Suaranya sudah tersimpan di sini ya. Kalau misalkan mau pakai suara gimana ya, tinggal ada fitur lain di sini, ada pengumuman juga. Jadi sama dengan keyless tadi hasilnya. Oke, itu aja karena sudah larut malam ya. Mudah-mudahan fitur ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya.